Oke, selamat malam buat semuanya. Miss Bill, Bunda Lin, Bunda Noni, Bunda Elsa, Pak Yanse, Pak Adi Jambi, Pak Asrin juga ya, buat semuanya Pak Yanse ya, buat pioner yang tergabung di sini ataupun yang nanti di YouTube saya ya. Jadi tadi saya ada cara sedikit ya, dan sempat mendengar ada yang bertanya kepada Bunda Noni soal GISIP ya. Sedikit saja saya ingin menambahkan, barangkali ada yang masih belum tahu atau bingung, karena GISIP itu kan tidak serta-merta atau tidak tiba-tiba ya bisa terbentuk begitu saja, karena perjuangan dan pengorbanan itu dibutuhkan oleh semua komunitas ya, khususnya pioner P-Network. Bagaimana GISIP bisa terbentuk? Itu salah satunya melalui SCP ya, atau Stellar Consensus Protocol, yang mana beberapa minggu lalu sempat disampaikan oleh Pak Demas Prayit. Itu syarat dan ketentuannya harus melebihi 100 negara. Itu yang perlu digarisbawahi kalau menurut saya. Karena apa? Karena dari Amerika juga sama mengajukan GISIP, dari Eropa juga sama mengajukan GISIP. Cuma karena dari Amerika dan Eropa itu tidak memenuhi syarat Stellar Consensus Protocol, akhirnya yang ada sekarang GISIP yang kita kenal dengan 314159 dolar. Karena apa? Karena itu banyak diakui, banyak digunakan. Nah, kita nggak bisa fokus di Indonesia saja, gitu loh. Pioner di berbagai negara, ya, yang tadi 100 negara syaratnya, tapi kita sudah lebih dari 100 negara, itu sehingga baru bisa disebut yang namanya GISIP, ya. Ya mirip dengan beberapa mata uang terdahulu seperti dolar, ya. Sejarahnya sama. Terus euro juga sama, yaitu banyak yang mengakui, banyak yang menggunakan, seperti itu. Dan yang kedua mungkin bisa dikatakan, kalau menurut saya pribadi ya, ini yang saya sebut sebagai pembaharuan bahasa ya, GISIP itu kalau menurut saya pribadi adalah kedaulatan rakyat atau kedaulatan setiap orang, bahkan setiap negara. Kenapa? Karena yang kita tahu ya, sistem saat ini khususnya fiat seperti itu, karena P-Network itu mata uang digital, itu jelas terpusat ya, atau sentral. Nah, makanya kenapa P-Network mengusung desentralisasi sejati. Maksudnya apa? Maksudnya setiap orang, setiap pioner, setiap pengguna itu memegang kendalinya sendiri. Yang kita tahu, mohon maaf ya, saya buka di sini, kebijakan pemerintah yang baru, mungkin ada yang sudah update juga di sini pioner, yaitu kabarnya, saya tidak tahu sudah diresmikan atau belum, barang siapa yang rekeningnya selama minimal 3 bulan, maksimal 12 bulan, kabarnya seperti itu akan dibekukan atau diblokir mungkin ya, ketika tidak ada transaksi. Dan naasnya, saya sudah melihat beberapa video, beberapa pengakuan dari netizen ya, atau masyarakat Indonesia, yang mana ketika sudah dibekukan itu harus mengajukan ke pusat ya. Dan katanya lagi, ketika ditanya ke customer service-nya itu, maaf saya juga tidak tahu, kan nanya nih, bener nih mbak gitu kan ya, apakah benar ini batasnya pengajuan seminggu. Nah, si mbak yang customer service-nya itu nggak tahu bagaimana di pusat. Ya, itu kan bisa dikatakan namanya pusat, terpusat, tersentralisasi. Nah, ini yang mungkin kalau menurut saya ini udah, ya kalau kasar kata ya, sudah parah ini, udah bobrok lah ya. Benar, Mang. Ya, mungkin benar. Iya, saya jujur. Bunda, ini punya kan BNI. Saya heran kan, cuman tidak kan saya biasanya saya ada Mandiri, BRI ya, terus BCA. Tapi yang BNI biasanya saya gunakan dulu terus, walaupun saya lama tidak gunakan 6 bulan, itu dia masih
maksudnya tidak nonaktif, dia aktif terus. Baru-baru ini ya, cuman mau jalan 3 bulan, loh kok tidak aktif gitu. Jadi saya pergilah ke Bank BNI. Saya bilang, ini kenapa? Saya nasabah lama loh, saya punya buku aja masih yang lama, garis-garis putih, biru, apa di bawah itu kan, yang lama lah. Terus saya tanya, kenapa tidak tahu ibu? Nah itu kayak kita daftar baru lagi, bapak-bapak, bunda-bunda. Kita bayar lagi loh, baik dari kartunya, dari bukunya, terus ada biaya adminnya. Saya bayar kemarin itu 165 untuk. Terus kalau soal dana yang tersimpan di dalamnya, apa masih bisa diselamatkan, Bunda? Oh, saya punya dana ada di dalam, cuman 300.000 yang di BNI itu. Ada dananya, cuman aku kepotong kan, saya lihat kok ada, saya pakai yang baru, bukan internet banking lagi. Itu kan kalau BNI sudah ganti dengan RON kah apa itu kan, saya ngecek. Terus saya ngecek kan masih 300. Saya ngecek lagi mungkin kepotong kartu kah atau apa. Jadi sisa 200 berapa itu, pokoknya 200-an lebih dia kepotong di kartu. Padahal saya tidak ngecek, saya tidak apa, tidak pergi, mungkin saya ngecek dari RON kah atau apa itu. Jadi dia kepotong loh. Nah di situ saya tanya, ini kenapa kok tidak aktif? Tidak tahu ibu, ini masa tidak berlaku. Saya bilang loh, kemarin-kemarin saya tidak seperti ini kok, saya bilang. Nah itu bayar sekarang, coba. Iya, jadi yang pada intinya ya, mohon maaf banyak netizen yang berkomentar itu ya, kita tahu sekarang negara saja hutangnya udah sangat besar ya. Saya kurang tahu pastinya, pokoknya triliunan lah. Ada kalau nggak salah 18.000 triliun kalau tidak salah ya. Tuh. Jadi ya sampai spekulasi atau asumsi-asumsi netizen tuh ya itu salah satu yang kabarnya ya, bahkan yang tanah selama 2 tahun tidak digunakan sebagai bangunan atau alat untuk digunakan misalkan bercocok tanam dan sebagainya, tidak dimanfaatkan lah, itu juga sama kena sita kebijakan pemerintah. Iya, itu saya juga ya, 2 hal ini tidak tahu saya ya sudah diresmikan atau belumnya, tapi ya itulah gitu. Nah sampai banyak netizen yang mengatakan, katanya ya ini salah satu katanya langkah pemerintah ya, walaupun saya disclaimer ya, itu mungkin ada hal-hal yang tidak kita ketahui, misalkan karena saking banyaknya rekening tidak aktif, terus katanya kisaran 20 juta hektar apa berapa ya, sekian itu lahan yang pasif gitu. Itu ya mungkin bolehlah saya bisa mengacu ke sana, cuma gitu loh ya, mau gimana lagi. Nah ini kenapa GCP saya bahas sampai ke sini-sini gitu kan, yaitu gitu. Jadi kalau misalkan selama masih terpusat dan seperti ini terus, di mana kedaulatan rakyat, di mana kedaulatan orang gitu. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya nggak tahu ya di negara lain juga mungkin gitu. Jadi kita hidup tuh seolah-olah bukan sebenar-benarnya hidup, tapi hanya bertahan hidup gitu. Tuh ya, sampai seperti itu. Nah dengan adanya GCP, para pejuang GCP ya, kita ingin mengembalikan gitu loh kedaulatan ke tangan orang atau ke tangan masyarakat ya, secara betul-betul terdesentralisasi, tersebar di mana-mana. Terdesentralisasi itu tersebar di mana-mana ya, itu salah satu apa maknanya seperti itu. Jadi ya tidak ada, jadi kalau misalkan kayak saya misalkan transaksi ke Bunda Noni dengan GCP ya udah langsung sampai. Tapi mana kalau melalui bank, belum ribet, belum persyaratan, belum apa ya, belum kepotong ADM gitu. Di kita ada Gaspi, tapi kan itu langsung sampai. Contoh ya, ini contohnya, misalkan saya naruh uang 10 juta di bank ya, hari ini nih gitu, siang misalkan, itu sorenya saya mau ambil 10 juta lagi nggak ada itu. Dan kalau misalkan ada semua masyarakat Indonesia atau semua nasabah di sebuah bank itu mengambil sama-sama uang, itu nggak bakalan ada gitu loh ya. Terus uangnya kemana? Nah itulah ada sampai istilah itu ya, sihir uang kertas. Nah ini yang wawasan perlu kita gali bersama ya,
mengapa Penetwork itu ada dan tercipta. Ini memang untuk pemecahan ya. Banyak masalah di khususnya itu sistem keuangan yang sangat-sangat merugikan kepada masyarakat ya. Nih ada istilah apalagi kalau sampai ke elit global gitu. Itu saja yang kiranya nanti mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya silahkan ya. Karena kalau untuk dibahas terus-menerus nggak ada habisnya ini. Terima kasih, kembali ke host dan co-host. Thank you. Oke, terima kasih banyak untuk Mang Adon ya. Materinya bikin kita semua melek. Bahkan yang tadinya ngantuk sekarang langsung semangat lagi. Pokoknya luar biasa. Gak kalah seru dari drama Korea. Ya enggak, Mam? Iya. Suka nonton Korea enggak, Mam? Gadis Saya wibu, Mbak. Hah? Saya wibu. Apa tuh? Anime. Oh, anime, drama Koreanya anime. Iya. berarti Kalau yang kalau yang drama-drama tuh gampang ketebak. Seru Gitu loh. loh, kalau menurut Drama saya. Korea seru loh. Iya, kalau bagi yang suka nggak apa-apa. kalau Cuman saya drama Korea, kebetulan drama Korea suka Full House. ya Suka paham. Mam, suka Miss nggak ya. Mam? Full House. Oke, silakan kepada Pak Adi atau pionir lainnya yang ingin memberikan edukasi seputar topik yang sedang viral saat ini, atau bagi yang ingin bertanya, dipersilakan angkat tangannya. Panggung virtual ini terbuka untuk berbagi wawasan, inspirasi, dan semangat perjuangan bersama. saya ingin tambahkan sedikit. Berarti begini aja toh. Nah, kalau kita nabung uang di bank ya, apalagi ke depan digital sekarang toh, bank tahu loh kita punya apa ya, harta berapa banyak. Contoh ya, karena kan menggunakan KTP ya toh. Nah, saya daftar nih di bank-bank yang saya nabung di bank-bank yang ada ya toh. Nah, pemerintah tetap tahu loh saya punya harta gono gini berapa banyak loh. Apa saya harus sembunyi di dalam kamar kah, di bawah kasur kah? Itu loh. Karena akan tetap tahu saya nabung. Contoh, nabung di bank ini kan dicek satu kali menggunakan KTP kita toh, tahuan sudah aset saya berapa banyak. Oh, disitulah mulai sudah pajak jalan kaki juga, mungkin pajak saya jalan kaki ada pajaknya. Saya mau ke sana sini sepeda juga pajak. Ngeri sekali sekarang ya. Maka itu ya kesempatan, silakan belilah koin Pi mumpung masih murah. Ya sisakan mungkin 2.000, 5.000 untuk beli permen ya, kayak Miss Elsa bilang. Gadis manis lagi makan permen ya toh. Sisakan itu. Yang lain ya silakan beli. Kenapa? Ke depan ini sudah serba digital, kita kan nggak tahu. Itu dari saya, Miss Bill ya. Ya kita mikir sama-sama aja lah ke depan bagaimana. Iya benar tuh, harus melek teknologi ya. Kita jangan sampai tertinggal. Harus ikut perkembangan zaman. Kalau tidak mau ikut perkembangan zaman, susah. Indonesia itu tertinggal 25 tahun ya teknologi. Dan itu saya rasakan ya. Itu karena apa? Karena waktu zaman saya kecil yang mana TV belum ada ya. Tapi sudah bisa orang luar negeri itu membuat video. Ada layar tancap misalkan ya. Itu orang sudah bisa buat film. Di kita TV masih hitam putih waktu itu. Benar. Gitu. Jadi jauh Masih, 25 tahun. Terlihatnya gimana? Iya. Terlihatnya lebih jelas sekarang lah ya. Kita nggak usah nostalgia ke masa lalu. Sekarang pioner mungkin bisa ngelihat kadang ada video dari Cina contohnya. Cina bisa kita lihat. Nenek-nenek loh. Itu sudah pintar bertransaksi. Nenek-nenek loh. Tapi di kita
Kalau misalkan ada nenek-nenek pegang HP, ya dibully. Padahal itu yang harus diterapkan. Makanya saya sering menyatakan ya, sebenarnya pembahasan teknologi kalau bisa tuh semua stasiun TV tuh dipegang sama pemerintah. Ya contoh lah waktu dulu zaman Soeharto, Ibu Tin meninggal sampai berapa minggu itu. Jadi kayak gitu aja bisa kan gitu. Ya harusnya gitu, kayak kemarin di YouTube-nya Wakil Presiden ada pembahasan soal blockchain. Sangat disayangkan. Kenapa tidak disiarkan di TV secara langsung saja? Kenapa hanya dibahas di YouTube? Nah ini kan apa ya, kalau saya katakan ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Kalau Bunda Lin mengatakan tuh orang atas tuh tahu sebetulnya, cuman masih diam-diam saja gitu ya. Itulah ya. Ya, sepakat Mang Adon. Jadi di mana tadi disampaikan bahwa yang namanya perkembangan ataupun kemajuan teknologi, kita menyadari, mungkin tadi disampaikan Mang Adon melihat layar televisi di waktu hitam putih. Alhamdulillah saya tidak mengalami hitam putih gitu kan, karena mungkin saya lahir agak kesinian gitu kan, entah kesinian atau kesanaan itu ya. Jadi betul sekali, artinya bahwa makin canggihnya teknologi, kita dituntut ya, mau tidak mau mengikuti arus perjalanan, di mana pada waktu itu belum ada handphone ya. Menggunakan telepon genggam, telepon rumah ya, dengan kode sekian-sekian. Kemudian maraknya wartel ya, warung telekomunikasi itu berjamur berderetan di masing-masing penjuru, di masing-masing gang mungkin ada wartel itu. Di situ adalah memudahkan. Banyak sekali di daerah kami pada waktu itu TKI yang belum ada di wilayah ASEAN namun ke Arab Saudi menggunakan telepon wartel. Mau tidak mau kita mendengarkan suara namun tidak bisa melihatnya. Kemudian beranjaknya waktu, berjalannya waktu, muncullah HT atau walkie-talkie atau brick gitu kan, dengan sistem pemancar ataupun antena. Kemudian berangsur lagi muncullah handphone yang belum poliponik, mungkin masih nada dering biasa itu kan, dari mulai Siemens, Motorola, Nokia dan lain-lainnya itu belum poliponik, masih kering. Maju lagi kita dikenalkan dengan komunikasinya. Pertama adalah BBM gitu kan, yang waktunya hanya sebentar, mungkin belum sampai ke generasi saat ini melaksanakan BBM. Kemudian Facebook muncul, mau nggak mau kita ingin melihat foto seseorang, buka layar di Facebook. Kemudian WhatsApp muncul, mau tidak mau juga kita dituntut untuk mengikuti perkembangan komunikasi. Dan bermunculan lagi IMO, Line, Telegram, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Kemudian itu adalah merupakan satu tuntutan yang harus kita ikuti apabila kita tidak mau ketinggalan. Next, bahwa kecanggihan ataupun kemajuan teknologi baik di bidang media maupun elektronik ini benar-benar harus kita ikuti. Kemudian juga saya lanjutkan bahwa perkembangan zaman di mana dunia menghadapi krisis moneter yang berkelanjutan, ditambah dengan isu-isu terjadinya perang dunia ketiga dan macam-macam. Namun kita tidak terlalu serius untuk membahas hal itu. Yang jelas, Fine Network, kita bicara Fine Network akan menjadi solusi krisis, bisa menanggulangi ya, moneter yang sedang terjadi baik di Indonesia, Asia, Afrika, Eropa, dan semua benua gitu. Ini adalah merupakan kecanggihan. Kemudian kita tahu bahwa saat ini yang kita gunakan untuk alat komunikasi baik WhatsApp, Google, dan seterusnya ini masih di tahap web 2. Ini sudah begitu canggihnya
gitu kan. Kita belum selesai untuk belajar memahami tentang kecanggihan Web 2 akan dihadapkan dengan Web 2. Nah, disinilah kita sebagai pioner, kita akan dituntut untuk belajar memahami tentang Web 3, gitu kan. Karena Pi Network akan diluncurkan melalui Web 3 yang tidak bisa terkalahkan oleh kecanggihan dari Web 2 yang sedang kita laksanakan saat ini. Nah, disitulah yang tadinya kita tidak kenal namanya exchange, tidak kenal yang namanya bursa. Karena kita sebagai pioner, maka kita harus belajar tentang apa sih arti exchange, apa yang disebut eksternal, apa yang disebut internal. Nah itu, inilah perlu kita sadari bahwa sebuah perkembangan kecanggihan zaman, kecanggihan teknologi, mau tidak mau kita harus mengikuti gitu. Apabila kita ingin menjadi orang yang siap belajar dan memahami tentang perkembangan dunia. Mungkin seperti itu, bahwa kita dihadapkan dengan hal-hal yang belum terlintas dalam benak pikiran kita, namun akan berhadapan dengan sesuatu yang belum pernah kita pelajari di bangku sekolah. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan kita menyadari yang terpenting adalah bagaimana kita menggali sebuah kesadaran akan menerima sesuatu yang luar biasa dari Pi Network. Maka yang perlu kita pertahankan, pertama kita sudah sabar, kemudian kita akan sadar. Bukan mementingkan pribadi kita, namun kita peduli kepada masyarakat luas. Sampaikan sekali lagi bagi orang-orang di sekitar kita yang belum memulai memahami tentang Pi Network, kenalkan kepada mereka. Kalau memang masih membantah atau masih mengelak, tidak mau, bukan salah kita. Yang jelas kita sudah berbagi, sudah memberikan hal yang baik, bukan hal yang negatif. Apabila belum diterima oleh masyarakat luas, itu bukan salah kita. Tugas kita adalah menyampaikan. Karena sesungguhnya kita adalah para pejuang yang ingin memperjuangkan bukan hanya keluarga kecil, namun keluarga besar, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Terima kasih Miss Bill dan Miss Lin, juga leader kita yaitu Miss Noni sebagai wanita elang yang terus memajukan, terus menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Namun sekali lagi tidak usah khawatir, di samping, di belakang, kanan, kiri Anda ada kami untuk selalu membentengi dari segala tantangan. Thank you Mr. Noni, Miss Noni. Terima kasih banyak Pak Asrin, luar biasa. Tadi hampir bilang Master, ini kaget saya. Ya, salah sedikit, Bunda juga sering bilang Bunda Asrin ya, sekali-kali terkesleo gitu. Iya Bunda Asrin, terima kasih banyak. Jadi seperti itu ya Bapak-bapak, Bunda-bunda, memang tantangan kita ini semakin berat loh. Mungkin ada yang sudah lihat Twitter saya atau Facebook saya, wah itu muncul lagi satu orangnya. Dia katakan kami ini begini begono. Pertama saya sudah jelaskan secara baik-baik, penuh perasaan, penuh supaya tidak menyinggung dia punya perasaan. Oh, dia balas lagi yang kayaknya membuat saya itu langsung darah saya yang rendah tinggi. Jadi saya baku balas sudah dengan dia. Iya, terus ini Bu, jadi ada juga dengan kita memakai seragam atau memakai kostum ini, itu dianggap apa? Ini kok para duta GCP Indonesia itu kok pakai ini seragamnya itu luar biasa, kayak semacam tentara dari mana kan gitu kan. Saya ini bukan militer, namun kita juga pejuang. Nah, wajar kita adalah orang yang tangguh, yang bisa memperjuangkan bukan untuk keluarga kecil sekali lagi, tapi kita memperjuangkan nilai GCP sampai dengan titik akhir, sampai dengan kita mau bisa mewariskan kepada anak dan keturunan kita. Itu jadi saya jawab kenapa dari para duta ini memakai seragam ya seperti saya ini yang tadinya mungkin sudah umur 50 ke atas, sekarang sudah kembali di 17 tahun. Jadi
wajar ya. Tidak usah kaget para para rekan-rekan pioner dari duta kok pakaiannya luar biasa gitu kan ya, aneh-aneh kayak sistem kerajaan. Inilah kerajaan Finetwork. Thank you. Luar biasa. Ya, memang ada sih yang mengatakan seperti itu, pakai army segala macam ya, tapi kami ini tidak bersenjata. Makanya saya sudah jelaskan toh di Twitter saya ke orang itu ya. Tapi dia masih ini ya sudah sudah saya tahan loh. Itu komentarnya, saya gitu loh orangnya. Sudah saya tahan-tahan, kau masih terus gitu. Keluar sudah saya punya kata-kata yang beleng-beleng. Gitu, Bunda Asrin. Itu orang baru kah, Bunda? Dia punya pengikut saja hanya 100 kok. Maksudnya baru berinteraksi dengan Bunda Noni kan? Baru. Iya, berarti itu tandanya Finetwork ada perkembangan. Kenapa? Karena semakin meluas. Jadi orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Nggak apa-apa. Semakin ke sana juga semakin banyak nantinya. Nggak apa-apa.